Hai para pencinta sejarah. Siap-siap terpesona oleh kisah epik Kerajaan Majapahit. Perjalanan menuju kejayaan dimulai dari sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk episode selanjutnya. Kita mulai dari bayang-bayang kekuasaan Singasari yang mulai redup. Raden Wijaya, seorang bangsawan yang cerdas dan licik, melihat peluang di tengah kekacauan. Dengan strategi politik yang cerdik, ia memainkan peran kunci dalam jatuhnya Singasari, memanfaatkan Kertanegara yang terlalu percaya diri. Dia menjalin aliansi dengan Arya Wiraraja, penguasa kuat di daerah timur, mendapatkan dukungan yang krusial dalam ambisinya untuk mendirikan kerajaan baru. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit di tahun 1293. Sebuah kerajaan yang akan mengubah peta Nusantara selamanya. Pernikahannya dengan Putri Kertanegara memperkuat posisi Raden Wijaya dan mewarisi sebagian dari kekuasaan Singasari yang runtuh. Namun, jalan menuju kekuasaan penuh masih panjang dan penuh intrik. Raden Wijaya harus menghadapi berbagai ancaman dan pemberontakan dari sisa-sisa kekuatan Singasari yang tak rela. Dengan ketegasan dan strategi militer yang brilian, ia berhasil memadamkan pemberontakan tersebut, memperkuat cengkeraman kekuasaannya atas Majapahit. Masa pemerintahan Raden Wijaya menandai dimulainya perluasan wilayah Majapahit. Ekspansi yang terencana dan agresif secara bertahap. Melalui diplomasi dan peperangan, kerajaan kecil itu tumbuh menjadi sebuah imperium yang menguasai sebagian besar Nusantara. Sebuah warisan yang mengagumkan. Begitulah awal perjalanan kejayaan Majapahit, sebuah kerajaan yang melegenda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti kisah epik ini. Selamat datang, para penjelajah sejarah. Saksikan kemegahan Majapahit di puncak kejayaannya. Jangan lupa like dan subscribe untuk episode selanjutnya, dan ikuti perjalanan epik ini. Kita mulai dari ekspansi wilayah yang mengguncang Nusantara. Hayam Wuruk, penguasa yang bijaksana, memimpin ekspansi ke seluruh Nusantara. Pantai-pantai dipenuhi kapal dagang, mengangkut kekayaan rempah-rempah dari Maluku hingga Sumatera. Gajah Mada, Mahapatih yang legendaris, menjadi tangan kanan raja, menaklukkan kerajaan-kerajaan lain hingga Majapahit menguasai hampir seluruh kepulauan. Perdagangan rempah-rempah menjadi tulang punggung perekonomian Majapahit. Cengkeh, pala, dan lada dari kepulauan timur mengalir deras ke seluruh penjuru dunia. Kemakmuran ini melahirkan seni dan budaya yang luar biasa. Candi-candi megah berdiri kokoh, sebagai bukti kehebatan arsitektur Majapahit. Wayang kulit, pertunjukan seni pertunjukan wayang yang mempesona, menghibur istana dan rakyat jelata. Kisah-kisah pewayangan mengisahkan kepahlawanan dan kebijaksanaan. Seni tari dan musik berkembang pesat. Iramanya mengalun merdu, mengiringi tarian-tarian sakral dan meriah. Sistem irigasi yang canggih memastikan kesuburan sawah. Beras melimpah, menopang kehidupan rakyat dan kemakmuran kerajaan. Majapahit, pusat perdagangan dan kebudayaan, memancarkan pengaruhnya ke seluruh Nusantara dan sekitarnya, sebuah kerajaan yang melampaui zamannya. Demikianlah puncak kejayaan Majapahit, sebuah kisah yang mengagumkan. Terima kasih telah menonton, like dan subscribe untuk mendapatkan update selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat datang di dunia penuh intrik dan tipu daya. Di jantung kerajaan Majapahit, di balik gemerlap emas dan kemegahan istana, tersimpan rahasia perebutan kekuasaan yang mematikan. Jangan lewatkan kisah ini. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan episode selanjutnya. Raja Hayam Wuruk, penguasa yang bijaksana, namun usianya mulai senja. Pertanyaan besar menggantung, siapakah yang akan mewarisi tahta yang begitu sakti ini? Ambisi para bangsawan mulai membuncah. Gajah Mada, Mahapatih yang perkasa, melihat ancaman ini. Dia mulai mengatur strategi, membentuk aliansi rahasia untuk mengamankan kelangsungan kerajaan. Namun, di balik kesetiaan, benih-benih pengkhianatan mulai tumbuh. Seorang adipati yang haus kekuasaan, diam-diam menjalin persekutuan dengan musuh kerajaan. Persekutuan rahasia itu mulai menjalankan aksinya, menyebarkan fitnah dan konspirasi untuk melemahkan Gajah Mada dan pengaruhnya di istana. Gajah Mada, menyadari adanya pengkhianatan, segera bertindak. Dia menggunakan mata-mata dan jaringan informasinya untuk membongkar konspirasi tersebut. Pertempuran politik semakin memanas. Para bangsawan yang terlibat dalam persekutuan rahasia itu berusaha untuk menyingkirkan Gajah Mada. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, Gajah Mada berhasil menggagalkan rencana para pengkhianat.
Satu persatu, mereka terungkap dan dihukum. Namun, pertarungan perebutan kekuasaan belum berakhir. Bayangan-bayangan baru muncul, mengancam stabilitas kerajaan Majapahit yang agung. Rahasia terpendam di Istana Majapahit terus berlanjut. Saksikan episode selanjutnya untuk mengungkap siapa yang sebenarnya akan menjadi pewaris tahta. Terima kasih sudah menonton, like, dan subscribe. Hai para penjelajah sejarah. Selamat datang di episode terbaru perjalanan kita menguak rahasia Majapahit. Saksikan runtuhnya kerajaan agung ini, sebuah kisah penuh intrik dan tragedi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan episode selanjutnya. Kita mulai. Perpecahan di internal kerajaan menjadi titik awal malapetaka. Perebutan kekuasaan di antara para bangsawan, menjadikan istana medan pertempuran yang mematikan, mengikis kekuatan Majapahit dari dalam. Ekonomi yang mulai melemah. Pajak yang memberatkan rakyat, menyebabkan pemberontakan kecil dan mengurangi pendapatan kerajaan. Kekayaan melimpah berubah menjadi titik lemah yang mematikan. Serangan dari luar tak terbendung. Kerajaan-kerajaan kecil yang dulunya takluk, kini bangkit memberontak, memanfaatkan kelemahan Majapahit. Satu persatu wilayah terjajah. Kegagalan dalam menghadapi ancaman eksternal. Adanya serangan dari luar, seperti dari Kerajaan Demak, semakin memperburuk kondisi. Benteng pertahanan yang kokoh tak mampu lagi menahan gelombang serangan. Krisis kepemimpinan yang berkepanjangan. Raja-raja yang kurang cakap, tak mampu memimpin kerajaan menghadapi badai besar yang menerjang. Kerajaan kehilangan arah dan pemimpin yang tegas. Penyebaran agama Islam yang pesat. Agama Islam perlahan menggeser dominasi agama Hindu-Buddha. Perubahan sosial ini juga menciptakan disintegrasi di kalangan elit kerajaan. Runtuhnya Majapahit bukan semata-mata peristiwa tunggal, tetapi proses panjang yang melibatkan berbagai faktor. Kombinasi faktor internal dan eksternal ini secara bertahap melemahkan kerajaan hingga akhirnya hancur. Keruntuhan Majapahit membawa dampak besar bagi Nusantara. Munculnya kerajaan-kerajaan baru, dan perubahan peta politik yang signifikan. Era baru bagi sejarah Nusantara dimulai. Demikianlah kisah runtuhnya Majapahit, sebuah kerajaan agung yang pernah berjaya. Terima kasih telah menonton, like, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat datang, para penjelajah waktu. Perjalanan kita menguak rahasia terpendam Majapahit dimulai sekarang. Saksikan jejak kejayaan yang masih terasa hingga hari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk episode selanjutnya. Candi Tikus, saksi bisu kemegahan Majapahit. Bangunan setengah terkubur ini menyimpan cerita tentang arsitektur canggih dan kekayaan kerajaan yang luar biasa. Candi Brahu, dengan reliefnya yang menceritakan kisah-kisah epik. Bayangkan para seniman kerajaan, menuangkan jiwa mereka ke dalam setiap ukiran detail. Peninggalan keramik Majapahit tersebar luas, dari Nusantara hingga mancanegara. Bukti nyata jaringan perdagangan yang kokoh dan pengaruh budaya yang meluas. Bahasa Jawa kuno, akar bahasa Jawa modern. Kata-kata dan ungkapan yang masih digunakan hingga kini, warisan berharga dari masa lalu yang gemilang. Sistem irigasi terpadu, bukti kecerdasan teknologi pertanian Majapahit. Mereka mampu mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Seni wayang kulit, pewaris cerita-cerita kepahlawanan dan legenda Majapahit. Bayangan yang hidup, menghidupkan kembali sejarah yang penuh keajaiban. Gamelan, musik tradisional Jawa, merupakan warisan bunyi yang menggetarkan jiwa. Iramanya yang unik masih menggema hingga sekarang. Arsitektur candi dan istana, inspirasi bagi bangunan-bangunan modern. Keselarasan dengan alam dan keindahan estetika yang abadi. Perjalanan kita menelusuri jejak Majapahit telah berakhir. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Terima kasih telah menonton, like, dan subscribe.